Halo guys, salam bola buat kalian semuanya. Bertemu lagi di video channel Abed Arios 80 untuk hari ini, di mana aku memberikan 6 mix parlay tanggal 19 dan 20 Juli 2021. Tapi sebelum itu, aku akan membahas pertandingan semalam atau sebelumnya yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video Arios 80, silakan di subscribe, hidupkan loncengnya, like, dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Di sini juga aku menawarkan agar teman-teman bermain di Liga 188 yang ingin jackpot dan tembus permainan baik dalam permainan mix parlay bola, togel, bola tangkas, ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain di Liga 188. Jikalau mengalami kesulitan atau mengalami kendala pada login di Liga 188, kalian bisa masuk ke kolom chat di customer, nanti customer akan membantu kalian. Oke guys, kita langsung saja menuju prediksi sebelumnya dan kita akan membahas prediksi untuk hari ini juga. Tetap stay tune di sini guys. Oke guys, di sini kita langsung membahas pertandingan semalam di tanggal 18 Juli 2021. Semalam ada pertandingan di mana 6 pertandingan itu antara lain Norway Elitserien, ada Swedia Allsvenskan, Denmark Super Language, ada Sweden Super Ettan dan China Super League, dan Jepang juga di J2 League-nya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama di mana Norway Elitserien antara tim Brand dan versus Mjøndalen. Kita langsung saja guys ke Norwegia. Untuk Norwegia ini ada tim yang bermain di antaranya tim Brand dengan Mjøndalen dengan skor, kita lihat sama-sama di layar guys, di mana skor yang terjadi pada 2 kali 45 menit waktu penuh ini, skor imbang menjadi 1-1 guys, di mana babak pertama tidak ada gol ya guys, di sini masih 0-0. Tapi di babak kedua di sini berlanjut untuk 2 kali 45 menitnya. Ada pemain dari Mjøndalen terkena kartu kuning yaitu Lars Olden Larsen, dan di menit 81 babak kedua, dan di pemain Mjøndalen di menit 85 juga terkena kartu kuning William Seltsel di menit 85, dan pada menit 90 tambahan 2 menit dari pemain Mjøndalen memberikan gol ke gawang Brand dengan skor 1-0 lewat tendangan Nicolas Wallstad ya di 90 tambah 2 menit. Oke, di 90 tambah 6 menit di sini juga dari Brand memberikan gol, di mana Dauda Bamba memberikan gol lewat umpan matang Robert Taylor. 96 tambah 6 menit ini gol menjadi imbang, jadi 1-1 pada dua tim laga Brand dan Mjøndalen. Penguasaan bola di lapangan dikuasai oleh Brand hampir 62%, sedangkan di Mjøndalen 38%. Untuk handicap kita bermain di 1/4 di 1/4 bola over under per 2/4 bola over winnya kita milih Brand ya guys. Oke guys, lanjut aja ke pertandingan kedua di mana Swedia Allsvenskan jam 21 ya, jam 9 malam tanggal 18, di mana pertandingan di Swedia Allsvenskan ini antara tim FK Norrköping melawan BK Häcken ya. Baik, kita akan lihat di sini di Allsvenskan. IFK Norrköping dengan Häcken ini skor terjadi 1-0 dimenangkan Häcken.
di mana babak pertama dalam laga pertandingan dua tim tersebut 2 kali 45 menit. Di menit pertama menit 34 Harry Freeberg terkena kartu kuning bagi pemain dari Häcken, dan menit 39 Ari Freyr Carlson mendapatkan kartu kuning dari pemain Norrköping. Baik, berlanjutlah di babak kedua dengan poin masih 0-0. Tapi di menit 65 dari pemain Norrköping FK ini ada terkena kartu kuning, yaitu Isak Bregman Jansen, di mana menit 65 terkena kartu kuning, dan menit 71 dari pemain Häcken memberikan gol oleh tendangan Daleho Irandas dengan skor 1-0. Baik, berlanjut di 90 tambahan hampir 10 menit tambahan waktunya, di mana 90 tambah 2 menit ini Linus Wahlqvist mendapatkan kartu kuning dan bagi pemain Norrköping. Sedangkan di Häcken menit 90 tambah 2 menit Martin Olsson mendapatkan kartu kuning, tapi karena kesalahan kembali dia mendapatkan kartu merah di 90 tambah 3 menit, sehingga ia dari pemain Häcken ini Martin Olsson harus keluar dari lapangan. 90 tambah 3 menit Marco Lund dari Norrköping FK mendapatkan kartu kuning, dan di menit 90 tambah 4 menit pergantian pemain bagi Häcken, dan 90 tambah 9 menit di mana pemain Norrköping FK ini dari mana Sekusu mendapatkan kartu kuning, hingga berakhirlah babak kedua dengan skor 1-0 dimenangkan Häcken. Baik, di penguasaan bola di sini 65% dan di Häcken hanya 35%, dan Häcken menggolkan pertandingan pada malam jam 9 tanggal 18 di Swedia Allsvenskan dengan skor 1-0 bagi back Häcken. Oke guys, itulah pertandingan di mana kita juga bermain handicap di Häcken dan Norrköping ini. Kita handicap 0 over under per 2,5 over, winnya IFK Norrköping. Baik guys, semoga kalian JP dan gacor. Selamat kepada kalian JP dan gacor, dan mudah-mudahan nanti malam kalian gacor juga. Oke, pertandingan pembahas 3 ada Denmark. Di Denmark di tanggal 18 ini bermain jam 10, di mana pada pertandingan Denmark Super Language ini antara FC Copenhagen versus Aalborg bermain jam 10 malam. Kita sama-sama lihat di sini guys. Mana dia nih? Bukan Silky, bukan. Ya, ini dia. Ini di sini kita skor 2-2 guys. Di mana Copenhagen dengan Aalborg bermain jam 10, di mana babak 2 kali 45 menit di waktu penuh ini. Babak pertama Magnus Christensen dari Aalborg dapat kartu kuning. Menit 19 Copenhagen mendapatkan kartu kuning, yaitu pemain David Kocholava, dan menit 37 babak pertama Lauka Prip 1-0 bagi kemenangan Aalborg, dan di menit 39 Kamil Witcek Tuan Matang Rasmus memberikan 1-1 imbang pada pertandingan di babak pertama tim Copenhagen dengan Aalborg. Berlanjut pada pertandingan babak kedua 2 kali 45 menit, di mana Mohamed Darami
memberikan gol ke kandang kemenangan bagi timnya di Copenhagen. Di Liga Denmark ini skor menjadi 2-1 lewat umpan matang Rasmus Falk. Baik, di menit 69 Kasper Kuss dari Aalborg memberikan skor imbang di menit 69 hingga skor menjadi 2-2. Berakhirlah babak kedua ini dengan skor yang imbang, draw 2-2 antara Copenhagen sebagai tuan rumah dan Aalborg sebagai tim tamu, dan kita handicap di sini bermain per 1 over under di under 23/4 bola. Oke guys, untuk pertandingan di Denmark Super League-nya jam 10 kita sudah clear membahas. Kita masuk ke pertandingan Sweden Superettan, di mana pada pertandingan yang keempat pembahasan ini di Swedia Superettan ada tim Västra Sevka versus Helsingborg di pertandingan Swedia Superettan. Langsung saja kita langsung lihat. Västerås versus Helsingborg bermain jam 9 atau jam 8 malam. Di 2 kali 45 menit waktu penuh ini skor dimenangkan Helsingborg 4-0 sebagai tim tamu di sini ya. Västerås 0, Helsingborg 4 dimenangkan Helsingborg, di mana babak pertama ini 90 dari pemain Västerås mendapatkan kartu kuning. Flip Almström atau Tati ya mendapatkan kartu kuning. Dan di menit ke-22 babak pertama ini Anthony van den Hoek memberikan 1-0 bagi Helsingborg, dan kedua kalinya menit 33 Anthony van den Hoek memberikan gol lewat umpan matang Brandur Henriksson, di skor menjadi 2-0. Dan menit 43 babak pertama umpan matang oleh Brandur Henriksson hingga skor menjadi 3-0 bagi pertandingan antara Västerås Helsingborg. Dimenangkan Helsingborg di babak pertama 3-0. Berakhirlah babak pertama dengan skor dimenangkan Helsingborg 3-0. Tapi di babak kedua ini ada pemain Helsingborg yang kena kartu kuning, yaitu Wilhelm Loper. Terkena kartu kuning di menit 54, dan Anthony van der Hoek lewat tendangan penalti memberikan gol menjadi 4-0 bagi kemenangan Helsingborg. Dan menit 90 tambah 2 menit Flip Tronet bagi pemain Västerås mendapatkan kartu kuning, dan 90 tambah 2 menit Benjamin Acukwa mendapatkan kartu kuning bagi pemain Helsingborg, hingga berakhir skor terjadi 4-0 bagi tim tamu Helsingborg. Baik, handicap kita bermain per seperempat, over under 2/4, winnya Västerås. Untuk itu kepada teman-teman yang JP dan Gacor selamat. Kita lanjut kepada pertandingan kelima, di mana China Football yang bertanding pada jam 6 sore tanggal 18, di mana Henan Songshan versus Qingdao FC ya. Di laga Cina ini kita sama-sama lihat guys di sini. Ya, di Liga Cina itu atau Tiongkok, pertandingan antara Henan Songshan dengan Qingdao, di mana pada pertandingan yang terjadi di Henan Songshan melawan Qingdao, skornya 2-0 dimenangkan Henan Songshan. Kita lihat di layar di sini.
Skornya 2-0 dimenangkan Henan Sonsang, di mana kita handicap bermain 3/4 over under pur 2,5 bola. Winnya kita Henan. Dan di sini kita JP untuk pertandingan ini, di mana kita lihat sama-sama di layar ini kalau ketemu ya, di mana Qingdao. Ya ternyata nggak dibikin ya, nggak dibikin guys untuk Cinanya di sini. Untuk laga Cina ini kenapa nggak dibikin ya? Wow. Ya, ini dia. Nah di sini kalau kita lihat Henan Songsang lawan Qingdao, skornya waktu penuh 2 kali 45 menit. Babak pertama Zhao Ke mendapatkan kartu kuning bagi Henan Songsang, dan Zhao Ke mendapatkan kartu kuning di babak pertama menit 34 dan mendapatkan kartu kuning lagi hingga harus out dari lapangan. Sedangkan dari pemain Qingdao ada Dejan Radonjic mendapatkan kartu kuning di menit 38, dan 45 tambah 2 menit ini Dejan Radonjic di menit 38 terkena kartu kuning. Berakhir babak pertama, skor masih 0-0 dan dilanjut ke babak kedua menit 50. Fernando Carranga umpan matang oleh Chen Pu, skor menjadi 1-0 bagi Henan Songsang. Baik, di sini di menit 90 tambahan 2 menit, Chen Pu umpan matang oleh Fernando Carranga memberikan gol hingga skor 2-0, dan Chen Pu mendapatkan kartu kuning pada 90 tambah 4 menit. Berakhirlah babak kedua dengan skor 2-0 dimenangkan Henan Songsang. Skor jadi 2-0 dan lapangan dikuasai hampir rata-rata oleh Qingdao, tapi di sini 30% Henan Songsang 30%, tapi dimenangkan oleh Henan Songsang dengan skor 2-0. Baik guys, itu pembahasan di kelima di China Football Super League. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana Jepang J2 ya. Jepang J2 ini ada pertandingan antara Ehim dengan Tokyo Verdy. Baik, kita lihat di sini guys di layar. Ya, di mana Ehim sebagai tuan rumah dan Tokyo Verdy sebagai tim tamu. Tokyo Verdy skor 2-2 di sini. Babak pertama menit 5 Takashi Kondo memberikan 1 gol kepada Ehim, dan Boniface Enduka memberikan gol yang imbang buat Tokyo Verdy, skor jadi 1-1. Dan gol bunuh diri bagi pemain dari Ehim yaitu Suma Mihara, skor menjadi 1-2 dimenangkan Tokyo Verdy di menit 38. Menit 40 Kayoji Katsuna mendapatkan kartu kuning di babak pertama. Berakhirlah babak pertama dengan skor masih 1-2 dimenangkan bagi tim dari Tokyo Verdy. Baik, babak kedua berlanjut di mana di menit 50 Ryo Yamashita mendapatkan kartu kuning ya, mendapatkan kartu kuning bagi pemain Tokyo Verdy, dan di menit 55 Nobushika Urata menit 55 kena kartu kuning, dan menit 70 terkena kartu kuning lagi pemain dari Ehim, Naoki Otani. Dan di sini berakhirlah ada pertandingan di mana menit 90 ada gol yang terjadi oleh Daiki Enomoto, pemain dari Ehim, skor jadi imbang 2-2. Dan berakhirlah pertandingan di 2 kali 45 menit ini skor imbang 2-2, di mana kita bermain handicap pur 1/4 over under 2/4 over. Winnya kita megang Ehim,
Dan di sini kita juga JP, dan kepada teman-teman yang JP juga gacor, selamat. Dan lanjut saja kita untuk masuk pertandingan hari ini di tanggal 19-20. Karena ada tanggal 20 yang bermain, di itu adalah Swedia Superettan. Kalau kemarin hampir rata-rata semuanya bermain di tanggal 18 hari Minggu. Dan di sini di tanggal 19 Senin dan Selasa, besok Selasa ya. Untuk teman-teman yang ingin memilih dari 6 mix parlay ini, silakan kalian boleh ikutin, boleh tidak. Kalau kalian suka, kalau tidak suka dibuang jauh-jauh dari. Ya, oke guys. Di channel Abad Aris ini jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Untuk bisa bermain, kalian boleh bermain yang doyan atau suka dengan mix parlay bola, togel segala macamnya, dan domino, bisa bermain di permainan Liga 188. Kalian masuk dan kalian bisa daftar di sana. Oke guys, langsung saja di pertandingan di mana hari ini ada Denmark Super Language jam 1 dan Swedia Allsvenskan jam 1 juga. Di tanggal 20, sama-sama tanggal 20. Finlandia Liga tanggal 19 hari ini, dan jamnya jam 2.30. Dan Swedia Superettan jam 1 besok tanggal 20. Brasil Serie A jam 7 pagi tanggal 20 juga. Dan Chile Premier Division besok juga tanggal 20. Oke. Teman-teman, kita bahas langsung satu persatu di prediksi yang Betaris ini. Kalau kalian suka boleh ikutin, kalau tidak apa-apa guys. Baik, langsung saja kita pertandingan pertama, di mana Denmark. Ya, pada pertandingan laga antara di Denmark Super League ini, pertandingan Denmark di mana Silkeborg dengan Sonderjyskey ya. Di Super League ini Silkeborg dengan Sonderjyskey bermain jam 00 atau jam 1 dini hari di tanggal 20 masuknya guys. Untuk di babak pertama ini pada Super League di Denmark bermain di JSK Park, di Stadion JSK Silkeborg Denmark. Kita lihat pada formasi tim 5 kali pertandingan, di mana Silkeborg ini menang 3 kali, kalah 1 kali, draw 1 kali. Untuk Sonderjyskey mengalami kemenangan 2 kali, draw belum pernah. Untuk kekalahan 3 kali. Di Superliga di Denmark ini, Silkeborg ada di urutan posisi 8 dengan Sonderjyskey di posisi 9. Tetapi masih dalam kategori poin sama-sama kosong. Baik guys, kalau kita dilihat Silkeborg dengan Sonderjyskey ini, di mana susunan pemain kita lihat pada Silkeborg ada formasi 8-4-3-2-1 dan Sonderjyskey 4-3-3. Ya, di sini masih pertandingan pertama, di babak pertama ternyata masih sepi sekali berarti untuk nilai-nilai golnya. Tapi kalau kita lihat head to headnya, 20 Juni 2001 Silkeborg sebagai tuan rumah, Sonderjyskey sebagai tim tamu. Menang tim tamu Sonderjyskey 5-3. 14 Agustus 2020 Sonderjyskey sebagai tim tuan rumah, Silkeborg sebagai tim tamu dimenangkan Silkeborg 3-1. Sonderjyskey sebagai tuan rumah Juni 2020 dan Silkeborg sebagai tim tamu dimenangkan tuan rumah 1-0. Baik, dari yang keempatnya Silkeborg sebagai tim tuan rumah, Sonderjyskey sebagai tim tamu 21 Juni 2020 dimenangkan Sonderjyskey. Baik, untuk permainan nanti malam, di mana kita tadi sudah lihat dari pertandingan head to headnya dari tim Silkeborg dengan Sonderjyskey, di mana permainan pada pertandingan di Silkeborg dengan Sonderjyskey ini, presentasi yang kuberikan bahwa Silkeborg ini 55%, 24% untuk downnya, Sonderjyskey-nya 21%. Handicap kita bermain pur 3/4, over under 3 under. Ya, kita bermain handicap pur 3, over undernya kita milih 3 under. Di kemenangannya kita milih win Silkeborg.
Baik, itulah pertandingan pertama yang kubahas hari ini 19.20 di Swedia Alpeskan jam 1 tanggal 20 besok, dimana teman-teman bisa lihat ada tim The Djurgårdens. The Djurgårdens ini dengan IEK serius, dimana pertandingan di Swedia Alpeskan. Kita lihat sama-sama di layar, guys. Ada Swedia Alpeskan. The Djurgården dengan Sirius ini bermain jam 1 atau jam 12 di waktu penuh di babak ke-11 di Stadion Tele Arena Stockholm, Swedia. Pada babak 11 ini kita lihat 5 kali pertandingan, di mana The Djurgården posisi 3 dengan poin 21 dan posisi 11 Sirius dengan poinnya 12. Nilainya 12 ya. Baik, pada Djurgården 5 kali pertandingan, Djurgården ini 3 kali draw, 1 kali menang, 1 kali kalah. Sedangkan Sirius 3 kali mengalami kalah, 1 kali mengalami seri, 1 kali mengalami kemenangan. Baik, untuk pertandingan pada tim dari Djurgården dengan Sirius ini, kita lihat ada pemain yang hadir, di mana dari pemain di Gardens ini ada Pasiutin cedera lutut, Wellenbok cedera bahu, dan Ekdal hidung patah. Sedangkan di pemain serius ada Mattison. Mattison ini ditangguhkan karena kena kartu merah. Untuk tabel kita lihat di Garden ini posisi 3 poin 21, sedangkan serius posisi 11 dengan nilainya 12. Untuk head to headnya, bila kita lihat dari 24 Oktober 2020, Garden sebagai tuan rumah, Sirius sebagai tim tamu di sini dimenangkan Djurgården. 24 Februari 2001, Sirius sebagai tuan rumah, Garden sebagai tim tamu. Tim tamu dari Djurgården memberikan gol 6-2 bagi laga klub friendly ini nih. Oke guys, di pertandingan di Allsvenskan ini antara Djurgården kita bermain di handicap 1/4 ya, 1/4. Over under per 3/4 over, winnya kita Djurgården. 65% sih buat presentasinya bagi Djurgården, sedangkan di drawnya 22%. Untuk Sirius 13%. Baik guys, itu pertandingan kedua, di mana pertandingan ketiga ada Finlandia. Di Finlandia Vakos Liga ini jam 11 malam ada pemain yang maksudnya tim yang bermain di sini. Kita ada sama-sama di ini guys ya. Jam 11 tanggal 19 ya. Dimana KTP versus HK bermain jam 23.30 dan 10.30 di babak ke-15 pada Liga Vakos Liga. Untuk HK di sini belum pernah menang, mengalami kekalahan 3 kali, draw 2 kali. Bagi Football Club KTP baru seri 2 kali, 3 kali mengalami kekalahan, belum sama-sama menang. Jadi belum tim dari HK dan KTP ini belum sama-sama menang. Berarti nanti malam akan mencari kemenangan untuk posisi mereka. Di mana posisi HK ini ada di urutan 10 dengan poin 8. FC KTP ada di urutan 12 dengan poin 6. Untuk tabelnya kita lihat di sini ya. Di bawahnya tengah-tengah AC Oulu. Untuk head to headnya 23 Agustus 2019 HK sebagai tuan rumah menang 5-0 lawan FC KTP. Senin 24 Juni 2019 FC KTP dan lawannya HK 1-0 dimenangkan HK. Baik, kalau kita bermain di mana di sini pada FC KTP 31% buat presentasinya. 29% untuk draw, HK 40%. Handicap per setengah, over under 2,5 under, winnya KTP. Baik, kita berlanjut ke 4 di mana Swedia Superettan.
Pada laga pertandingan Swedia Superettan ini, di mana Swedia ada tim dua Swedia yang bermain Origeti dengan Vasalund. Bukan dihapuskan di Superettan. Pada pertandingan Origeti dengan Vasalund IF, di mana pertandingan bermain jam 1 atau jam 00 waktu Indonesia Barat di tanggal 20. Orgi rate ini 39%, draw-nya 29%. Vasalund ini ada di 32%. Jadi kemungkinan sih ya, prediksi gue sih seri untuk pertandingan ini. Pada Superettan di Liga Swedia ini di babak ke-12, di mana pada tim Origeti dengan Vasalund, di mana Origeti baru 1 kali menang, 3 kali draw, 1 kali kalah. Vasalund di 2 kali menang, 3 kali kalah, belum pernah seri. Baik, Vasalund ini di urutan 14 dengan poinnya 10. Origeti di posisi 13 dengan di poinnya 11. Baik, kita langsung saja menuju ke head to head. Ternyata belum pernah bertanding mereka ya, antara Origeti dengan Vasalund di tanggal 20 jam 1. Baik, kita langsung saja ke prediksiku. Handicap Spurs perempat, over under 2/4 over. Winnya ada Origeti ya. Origeti kita pilih winnya. Baik, pertandingan kelima ada pertandingan di mana Brazil Serie A. Ada Brazil Serie A, di sini kita lihat ada pertandingan America Mineiro MG atau America Mineiro atau MG maksud aku. Di sini juga ada Sport Recife di Serie A ini. Ya, America MG dengan Sport Recife bermain jam 6 atau jam 7 tanggal 20 di pagi hari. Di babak ke-12, babak 12 Serie A ini di Stadion Raimundo Sampaio Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. Pada laga pertandingan 5 kali di antara tim Amerika dengan Sport Recife, di mana America Mineiro ini baru menang 2 kali kalah, 1 kali seri. Sedangkan Sport Recife mengalami kekalahan 2 kali, mengalami draw 2 kali, untuk kemenangan belum pernah sama sekali. Sport Recife ada di urutan 18 dengan poin 7 dan America MG ada di urutan posisi 16 dengan poin 9. Baik, untuk pemain ada yang cedera kah? Ya, ternyata ada dari Sport Recife, yaitu ada 5 para pemain, di mana Maidana cedera perut, Igor cedera lutut, Barcia cedera ligamen, Patrick terkena COVID, Sander cedera kaki. Itu bagi pemain dari Sport Recife. Untuk America MG ada 3 pemain yang hadir, yaitu Santos cedera paha, KW cedera bahu, Marlon cedera lutut. Baik, presentasi di sini untuk MG America Mineiro 40%, draw 44%. Sport Club dari Recife 16%, sangat kecil ya. Dengan posisi kalau kita lihat di sini Amerika 16 di posisi 16 dengan poin 9, dan Sport Recife urutan 18, poinnya masih 7. Oke guys, di sini kita bermain handicap pur 3/4 over under. 1/3/4 under, minnya MG atau America Mineiro. Baik, pada pembahasan yang terakhir di ke-6 pada pertandingan di antara Chile Premier Division. Untuk Chile Division ini kita bermain pada 2 tim, yaitu Everton versus Ñublense. Untuk Everton dan Atletico Ñublense ini bermain jam 8.30 atau 7.30 untuk besok di babak ke-11 pada Premier Division. Untuk
Persentasinya Everton 41%, draw 29%, Nublense 30%. Oke guys, 5 kali pertandingan di laga mereka antara Atletico dan Nublense. Atletico Nublense ini 2 kali menang, 3 kali draw, belum pernah terkalahkan. Sedangkan di Everton 4 kali kemenangan, 4 kali seri, 1 kali kalah dan belum pernah mengalami kemenangan. Everton City ada urutan 11 dengan poin 13. Atletico Nublense ada di posisi 6 dengan poinnya 16. Baik guys, di sini kita lihat tabelnya. Pada Liga Chile Premier Division ini Atletico ada di posisi 6. Ya udah sama-sama lihat tadi ya, udah aku sebutin. Dan kita lihat sini 2 kali pertemuan head to head mereka. Everton versus Atletico Nublense 21 Oktober. Skor imbang 1-1. Everton dengan Atletico 9 Juli 2021 skor 1-0 dimenangkan Everton. Dan Nublense lawan Everton 12 Juli 2021 belum lama ini dengan skor imbang 1-1 guys. Baik, untuk presentasinya 41, 29 draw, 30 Nublense. Handicap kita bermain pur di mana seperempat bola ya, bukan pur, tahan aja. Seperempat bola, over under pur 2 under, pur ya, untuk over undernya under pur 2. Winnya Nublense untuk pertandingan di tanggal 20 jam 8 atau 7.30 pada tim laga Premier Division di Chile. Baik guys, itu saja 6 pertandingan yang kuberikan pada teman-teman. Semoga kalian JP dan gacor, dan jangan segan-segan untuk bisa bermain di Liga 88. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya yang selalu update bersama Update Arios. See you, dadah.